Sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang, nah saya bilang, loh kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya, digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan. Budi Permadi alias Abi adalah mantan napi di Lapas Kelas 1 Kesambi Cirebon. Dia mengaku sering berinteraksi dengan 7 terpidana kasus Vina dan Eki saat masih di penjara. Menurut Abi, para terpidana kasus Vina ini mengatakan bahwa mereka bukanlah pelaku yang terjadi 8 tahun lalu. Para terpidana sering curhat kepada saya, kata Abi Selasa malam tanggal 4 Juni tahun 2024, dan mengatakan bahwa mereka 7 terpidana kasus Vina bukanlah pelakunya, imbuhnya. Ini di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masih pada tahun 2016, dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masih. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Ada mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarang-pengarang bahwa saya hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru, selalu marah seperti pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang, nah saya bilang, loh kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan, di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya, digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia tidak ngomong? Saya takut saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah kenapa orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan, dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur, maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi, tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana sering kali dilakukan. Tapi ada sebarang salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Nyampe Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi. Pengakuannya itu dari siapa itu? Dia mengaku salah satu narapidana itu namanya Sudirman. Ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit. Disetrum, pukulin tidak baik. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas bahwa seperti itu. Oh, suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik, memang fisiknya juga sangat lemah, orang yang sakit-sakitan, yang kedua kurus, dia udah nggak tahan, maka dia akuin, dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama.